Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Kita awali dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Terkait ayat ini ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumusiyam. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Jadi makna dari kutiba itu artinya adalah diwajibkan. Dan banyak di ayat-ayat lain Allah Ta'ala menggunakan kata kutiba. Di antaranya firman Allah ketika berbicara tentang kisos, yang menunjukkan bahwasannya kisos itu juga wajib. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian kisos terkait orang yang terbunuh. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, kutiba alaikumul kisos. Diwajibkan kepada kalian kisos. Kalau tadi terkait puasa, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian puasa. Di dalam ayat lain ketika Allah Ta'ala berbicara tentang jihad, Allah Ta'ala juga menggunakan kata kutiba. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kata Allah Ta'ala, diwajibkan atas kalian berperang, membela agama Allah, wa huwa kurhul lakum. Padahal perang itu tidak menyenangkan bagi kalian. Di sini lagi-lagi Allah Ta'ala menggunakan kata apa? Kutiba. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian berperang. Dari sini jamaah, kita bisa mengambil pelajaran dari firman Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya puasa itu hukumnya apa? Wajib. Puasa itu hukumnya wajib, bahkan bagian dari rukun Islam yang 5. Jadi bukan hanya sekedar wajib, bahkan termasuk bagian dari rukun Islam. Makanya Nabi kita SAW di dalam hadis Abdullah bin Umar menyebutkan 5 rukun Islam. Dari 5 rukun Islam tersebut disebutkan diantaranya adalah puasa. Nabi kita SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat. Bahwasannya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Syahadat la ilaha illallah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga adalah wa itaiz zakah,
membayar zakat. Yang keempat adalah wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah wahajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ke Mekah, ke Baitullah bagi siapa yang bisa melaksanakannya. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya puasa itu merupakan bagian dari rukun Islam. Karena puasa itu merupakan kewajiban jamaah, maka siapa yang meninggalkannya, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Karena puasa adalah rukun Islam, maka siapa yang mengabaikannya, dia telah melakukan dosa besar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, yang menjelaskan akan hukuman orang yang kelak, akan hukuman orang yang tidak puasa kelak. Jadi kalau seandainya orang yang tidak puasa, kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Ta'ala jamaah, hukumnya sangat berat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak berjalan bersama dua malaikat menuju tempat yang sangat terjal, ketinggian yang sangat terjal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah utik, saya nggak bisa naik. Kata dua malaikat tersebut, sanusahiluhu laka. Kami akan mudahkan engkau untuk bisa naik ke tempat tersebut. Ketika Nabi sudah sampai di tempat yang tinggi, Nabi mendengar suara yang sangat menakutkan. Nabi bertanya, itu suara siapa? Itu suara apa? Para malaikat menjawab, dua malaikat menjawab, itu adalah teriakan penduduk neraka. Kemudian Nabi SAW melihat ada suatu kaum yang digantung terbalik. Digantung terbalik berarti kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kemudian mulut mereka robek. Dari mulut yang robek tersebut mengalir darah. Jadi Nabi SAW melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ada orang yang digantung terbalik, kemudian mulutnya robek, ditambah dari robekan mulut tersebut keluar darah. Nabi SAW bertanya, man haula? Nabi pengen tahu, ini orang yang diadab seperti ini siapa sih? Agar Nabi SAW dengan jawaban tersebut memberitahu kepada umatnya agar umatnya tidak terjatuh ke dalam dosa tersebut karena azabnya mengerikan. Apa kata malaikat? Haula'il ladina yuftiruna qabla tahillati fitrihim. Au kama qala. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal bagi mereka untuk berbuka. Padahal kalau kita melihat konteks hadis ini jamaah, bisa jadi awalnya dia puasa. Hanya saja dia berbuka sebelum apa? Maghrib. Mungkin zuhur, nggak kuat lihat Indomie sama telur, nggak kuat lihat es, akhirnya dia berbuka. Jadi maknanya adalah siapa yang tidak berpuasa, kalau Allah Ta'ala tidak mengampuninya, kalau dia tidak dapat dari rahmat, dia tidak dapat rahmat dari Allah Ta'ala, maka dia akan diancam dengan azab yang sangat mengerikan. Jelas, karena dia telah meninggalkan salah satu dari rukun Islam. Bahkan Az-Zahabi, rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Al-Kabair, beliau mengatakan, wa indal mu'minina muqarrarun. Sudah menjadi kesepakatan bagi orang-orang yang beriman. Anna man taraka sauma Ramadan bila maradin wala gharadin. Siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur dan tanpa sakit dan tanpa uzur yang membolehkan. Jadi kalau dia sakit, dia punya uzur, safar dan seterusnya, maka tidak masalah. Namun yang dibicarakan oleh Az-Zahabi adalah siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur syar'i. Apa kata beliau? Annahu syarrun minaz zani. Orang yang seperti ini tuh lebih buruk dari pezina. Ini bukan dalam rangka meremehkan dosa zina. Zina termasuk dosa besar. Namun dalam rangka menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan puasa. Bahkan sampai lebih buruk dari apa? Pezina. Naudzubillah. Zina itu dosa besar sekali. Merusak dunia dan akhirat.
Bersamaan dengan hal itu ternyata meninggalkan puasa dosanya lebih besar. Wa mudminil khamr, lebih besar, lebih buruk dari pemabuk. Mudminul khamr itu bukan orang yang mabuk sekali dua kali, tapi orang yang sudah apa? Apa namanya kalau mabuk itu namanya apa? Kecanduan. Jadi lebih buruk dari orang yang kecanduan khamr. Padahal kita tahu bahwasannya khamr itu umul khaba'is, induknya dari segala keburukan. Jadi orang ketika minum khamr rusak dunia dan akhiratnya. Bersamaan dengan hal itu jamaah ternyata meninggalkan puasa dosanya lebih apa? Besar. Bal yasyukuna fi islamihi. Bahkan para ulama mereka meragukan akan keislaman orang yang tidak puasa. Jadi orang yang tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur ini berada di kondisi yang sangat mengerikan. Karena dia telah meninggalkan salah satu dari rukun apa? Islam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, masih di ayat ini, di poin kedua, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Apa itu puasa? Puasa secara bahasa artinya adalah menahan. Menahan apa Ustadz? Menahan apa saja itu secara bahasa disebut dengan al-imsak atau puasa. Jadi secara bahasa puasa itu dari kata imsak yang artinya menahan. Menahan apa saja ini secara bahasa artinya adalah puasa. Jadi secara bahasa maknanya luas. Sampai pun orang yang tidak bergerak itu secara bahasa disebut apa? Puasa. Orang yang tidak berbicara itu secara bahasa disebut puasa. Maka disebutkan dalam kitab bahasa Mukhtar Sihah, Abu Ubaidah mengatakan kullu mumsikin an ta'amin au kalamin au sairin fahuwa shaim. Orang yang menahan diri dari makan, dari berbicara, dari berjalan, maka disebut dengan puasa. Jadi intinya secara bahasa puasa ini menahan, tapi yang ditahan apa? Luas, apa saja. Itu disebut dengan puasa. Makanya Maryam alaihissalam ketika beliau Allah Ta'ala karuniai putra, siapa namanya? Isa alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman kepadanya, atau Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 26. Fakuli washrobi wa qarri aina. Makanlah dan minumlah dan berbahagialah. Wa qarri aina maknanya adalah berbahagia hatilah. Hatinya berbahagialah, senanglah. Fa imma tarayinna minal basyari ahadan. Kalau seandainya engkau bertemu dengan seseorang, siapapun, faquli inni nadartu lirrahmani sauma. Maka katakanlah bahwasannya aku hari ini sedang bernazar puasa sauma. Jadi Maryam alaihissalam beliau bernazar sauma puasa. Apa maksud dari puasa di sini? Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak mau bicara sama seorang pun. Jadi puasa di sini maksudnya adalah puasa dari apa? Berbicara. Ini makna puasa secara bahasa. Jadi intinya jamaah, secara bahasa puasa itu maknanya lebih luas daripada makna secara istilah. Sedangkan makna secara istilah atau secara syar'i, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mendefinisikannya as-saumu huwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini poin penting jamaah. Jadi ketika kita puasa, ingat bahwasanya kita ini sedang ibadah. Ketika kita puasa bukan dalam rangka tujuan selain ibadah. Kita puasa bukan dalam rangka apa? Diet. Kita puasa tujuannya bukan biar sehat. Tapi kita puasa tujuannya adalah apa? Ibadah. Ini adalah tujuan utama. Adapun manfaat-manfaat yang lain itu datang belakangan. Namun yang pertama adalah ketika kita puasa, bahwasannya kita sedang apa? Ibadah. Makanya ketika mendefinisikan puasa, Syekh Ibnu Utsaimin mengawali dengan perkataan beliau at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Agar mengingatkan kepada kita semua bahwasannya puasa itu bagian dari ibadah. Jangan sampai kita niatkan niat-niat yang lain yang bisa menggeser atau mengalahkan niat utama, yaitu apa? Ibadah. At-ta'abbudu lillahi, beribadah kepada Allah.
Bagaimana bentuk ibadahnya? Bil imsaki anil akli wasyurbi wasairil muftirat. Dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa lainnya. Jadi ibadah puasa itu adalah ibadah menahan. Menahan dari apa? Makan, minum, pembatal lainnya. Pembatal lainnya seperti apa? Hubungan suami, istri, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian bekam menurut madhab Hambali dan madhab lainnya. Artinya secara istilah, kalau puasa itu hanya menahan dari makan, minum, dan pembatal puasa. Tidak masuk di dalamnya menahan dari bicara, tidak masuk di dalamnya menahan dari berjalan. Jadi secara istilah maknanya lebih apa? Sempit. Kalau secara bahasa maknanya apa? Luas, menahan apa saja. Tapi secara istilah maknanya sempit, hanya menahan dari pembatal-pembatal puasa. Ini poin yang kedua. Jadi bentuk ibadah puasa itu adalah ibadah menahan dari pembatal-pembatal puasa. Dan luar biasa jamaah, ibadah puasa ini ibadah yang panjang. Sehingga selama dia berpuasa, dia dalam kondisi ibadah dan pahalanya ngalir terus. Panjangnya sampai kapan? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari terbitnya fajar shadiq ditandai dengan masuknya adzan subuh sampai tenggelamnya matahari ditandai dengan adzan maghrib. Jadi selama waktu itu jamaah, dia sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita bisa bayangkan atau betapa besarnya pahala orang yang berpuasa. Berjam-jam dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini dua poin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah poin-poin yang lain kita akan ambil pada pertemuan berikutnya. Intinya dari ayat ini jamaah ada dua poin yang kita ambil. Yang pertama adalah puasa hukumnya apa? Wajib. Yang kedua, puasa itu adalah ibadah kepada Allah dengan bentuk menahan dari pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.